Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita masih tentang array. Array itu kan adalah tadi kita udah belajar, array itu adalah variabel yang kita bisa banyak data gitu ya. Nah, hari ini kalau datanya udah banyak, data itu biasa kita mau cari nih datanya ada di mana nih. Dan biasa kita mau mengurutkan data. Untuk mencari atau mengurutkan data, itu kita bisa gunakan linear search, quick search, dan lainnya. Untuk mengurutkan data, kita bisa gunakan linear sort, bubble sort, quick search, dan lainnya. Ya. Oke. Saya geser ke bawah ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Linear search, misalnya saya punya 5 nama nih, ada Andi, ada Budi, ada Cindy, ada Dedi, ada Effendi, misalnya gitu ya. Kita mau cari, misalnya kita mau cari Dedi itu ada di mana sih? Gimana mencari data? Nah, misalnya di sini web data yang mau cari misalnya carinya itu misalnya Dedi, misalnya. Nah, bikin variabelnya gini, ketemu false. Nanti kita belajar variabel itu string kan integer, real, ada satu lagi namanya boolean. Boolean itu isinya cuma 2, true atau false. Nah, kemudian kita siapkan i-nya 1. Misal datanya udah ada nih, kita mau cari. Nah, caranya itu pakai repeat. Kita cek data ke-1, Dedi bukan. Data kedua, Dedi bukan. Data ketiga, Dedi bukan. Data keempat, Dedi. Oke, ketemu. Nah, caranya pakai repeat. Jadi, pertama kan i-nya 1. I-nya 1 di sini gitu ya. Oke, nah di sini kan pertama-tama i-nya 1 di sini gitu ya. I-nya 1, if nama ke-1 sama dengan data yang mau kita cari, then kalau benar, maka nomor itu adalah nomor yang berhasil kita ketemu gitu ya. Nomor adalah i, jadi nomornya adalah 1, ketemunya true gitu ya. Kalau ketemu, and ingat kalau pakai repeat harus ditambah 1, i sama dengan i tambah 1. Nah, di sini akan di looping selama kapan? Selama 5 kali gitu kan, datanya ada 5, jadi until i lebih besar dari 5 atau n gitu ya kalau datanya nggak tahu. Or, oh ini kurungnya agak salah, kurungnya pakai kurung buka. Or di sini, nah seperti ini gitu ya. Atau sudah ketemu, jadi dia looping 5 kali atau sudah ketemu. Kalau ketemu then true, oke ya, di sini akan looping terus 5 kali. Atau misalnya data keempat betul, namanya kita cari Dedi ada di keempat, maka nomornya ada 4 gitu nanti. Until ketemunya true, ketemunya udah true. Kalau temunya true keluar, maka nanti tampilin line ketemu sama true, maka ketemu di nomor berapa gitu ya, atau tidak ketemu gitu ya. Ini kutipnya kurang juga. Oke, ini linear search. Oke, kita coba lihat programnya dulu ya. Kita coba lihat programnya. Oke, file open, nanti kalian coba ya. Ini lab 14A. Oke, jadi seperti ini. Kita coba dulu ya, kita run ya, kita run. Banyaknya data misalnya ada 5. Nama ke-1 si Andi, nilainya 80. Si Budi, nilainya 90. Si Cindy, nilainya 100. Si Dedi, nilainya 40. Si Andy, nilainya 95 misalnya gitu ya. Nah, siapa yang mau cari? Misal saya mau cari yang namanya Cindy. Cindy, enter. Nah, nanti muncul Cindy ternyata mendapat nilai 100 gitu ya. Seperti ini. Kita coba deh sekali lagi. Coba kita run-nya, datanya 3 aja ya. Nama ke-1 si Jendi, nilainya 90. Nama kedua si Wendy, misalnya gitu ya, nilainya 75. Data ketiga si Sandi gitu ya, nilainya 30. Oke, data siapa yang akan Anda cari? Misal saya mau nyari si Sandi. Oke, oh Sandi ternyata mendapat nilai 30. Nah, gimana caranya programnya seperti ini? Nah, yang atas ini buat masukin data nih. Ini buat masukin datanya yang looping pertama. Ini buat masukin data. For each yang 1 to n itu banyaknya data ya. N itu banyaknya data, ditanya data ke I, data ke-1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ditanya, kamu mau cari siapa?
Misal mungkin saya mau cari si Sandi tadi misalnya gitu ya. Kita set pakai repeat cara ini buat nyarinya di sini. Ini buat nyarinya pakai repeat. I-nya 1 dulu, ketemunya false itunya. Variabelnya apa aja sih kita lihat di sini ya. Variabelnya i buat looping, n banyaknya data, nomor itu nanti kalau ketemu nomor keberapa, nilai dan nama itu array 1 sampai 100 tempat. Ketemu itu boolean. Tadi kita belajar boolean. Boolean itu isinya cuma 2, true atau false. Cari itu string, cari itu kita mau cari yang namanya siapa gitu ya. Nah, jadi di sini buat nyarinya, ini program buat nyarinya di sini, repeat, nama i kan 1 sama dengan cari. Data pertama itu yang kita mau cari bukan. Kalau ketemunya true dan nomor sama dengan i. Jadi yang kita cari itu ada di data ke-1 n. I plus 1 gitu ya. I plus 1. Nah, kalau di sini, kalau misalnya belum ketemu, dia looping kan, i tambah 1, muter lagi ke atas, i-nya 2. Nama kedua sama dengan cari bukan. Oh, bukan. Nanti if-nya kan salah, bagian n-nya nggak dikerjain. I-nya tambah 1 jadi 3. Looping lagi ke atas, i-nya kan belum 5 gitu ya. I-nya masih 3. Nanti nama ketiga sama cari bukan. Kalau ternyata iya, misal iya sama itu yang dicari namanya, ketemu sama true, nomor sama i, jadi nomornya 3 gitu ya. Nah, kalau udah keluar dari looping. Begitu keluar dari looping, kita cek di sini pakai if. If ketemu sama dengan true, jadi udah ketemu gitu ya. Kalau udah ketemu, maka si nomor berapa gitu ya, nama nomor berapa, misal si Sandi ternyata mendapat nilai 30. Else kalau nggak ada itu nanti muncul tidak ketemu. Jadi contoh ya, anggap yang datanya cuma 2 deh. Si Andi nilainya 99, si Budi nilainya 77. Bisa mau cari siapa? Saya mau nyari Handi misal gitu ya. Enter, nggak ketemu, nggak ada yang namanya Handi. Jadi waktu di looping di sini nggak ketemu gitu ya. Nah, ini untuk mencari data. Oke, sekarang kita akan lanjutkan materi kita adalah mengurutkan data. Misal saya punya data seperti ini nih. Saya punya 4 buah nilai. Nilainya 80, 85, di sini 80, 85, 65, 90. Kita ngurutin nih. Nah, ngurutin itu caranya gimana? Bandingkan data ke-1 dengan data kedua. Bandingkan data ke-1 dengan kedua, 80 sama 85. Mana yang kenapa ini jadi 70 ya? Nah, kalau dibandingin kan ternyata lebih kecil nih. Oh, ini mungkin 70 ya, bukan 80, 70. Oke, bandingkan data ke-1 dengan data kedua nih, dibandingin 85 sama 70 kita bandingkan. Nah, 85 sama 70 dibandingin data ke-1. Ternyata data ke-1-nya kan lebih besar. Kita tuker jadi 85 tuker sama 70. Jadi akhirnya 85 jadi sama 70. Nah, setelah itu data ke-1 bandingkan dengan data ketiga. 85 bandingin sama 65. Mana yang lebih besar? Oh, 85, jangan ditukar. Lalu setelah itu data ke-1 bandingkan dengan data ke-4. 85 bandingin sama 90. Itu ya, di sini kita bandingkan 81 sama 90 gitu ya, datanya mana yang oke ya, saya kasih ya di sini. Oke, warna merah ya. Jadi data ke-1 bandingin data kedua, nanti di sini data ke-1 bandingkan data ketiga, data ke-1 bandingkan dengan data ke-4 gitu ya. 85 sama 90. Oh, 90 lebih besar, 90-nya jadi pindah ke atas. Nah, setelah itu data kedua bandingkan dengan data ketiga. 70 sama 65, oh 70 lebih besar, jangan ditukar. Lalu data kedua dengan data ke-4. Sorry, ini bukan 3 ya. Ini 4, data ke-4. Data ke-4. 70 sama 85, oh 85 lebih besar, jadi ditukar. Jadi di sini 85 yang pindah, 70-nya turun. Lalu kemudian data ketiga bandingkan dengan data ke-4. 65 sama 70, 70 lebih besar, maka ditukar gitu. Jadi caranya gitu. Bandinginnya 1 2, 1 dengan 3,
bandingin 1 dengan 4. Kalau udah dibanding-bandingin gini kan pasti di nomor 1 yang paling besar. Ini dapat nomor 1 paling besar. Nah, kalau udah kita cari kedua terbesar. 2 sama 3, lalu bandingin 2 sama 4. Nanti kalau 2, 3, 2, 4 kan pasti data kedua paling besar, kedua besar. Lalu bandingin 3, 4, maka nanti yang dapat ketiga yang ketiga besar gitu ya. Jadi ini linear sort gitu. Kalau datanya ada 10 Pak, bandinginnya gimana? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. Jadi nanti satu yang paling besar kan? Udah. Berikutnya nanti data kedua, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 dengan 6, sampai 2 sampai 10. Nanti nomor 2-nya 2 terbesar. Berikutnya mulai dari 3, 3 dengan 4, 3 dengan 5, dan seterusnya. Nah, ini cara ngebandinginnya. Oke, nah ini ngebandingin. Sekarang tadi kalau dibandingin lebih besar kan harus ditukar. Gimana sih cara menukar? Oke, saya kasih ilustrasi seperti ini. Kalau saya punya 2 gelas, satu isinya teh, satu isinya kopi, mau saya tukar isinya, gimana caranya? Caranya kan pertama saya harus punya gelas kosong. Saya harus punya gelas kosong dulu. Nanti tehnya masukin ke gelas kosong. Tehnya kan jadi kosong. Kopinya dimasukin ke gelas teh. Gelas kopi kan kosong. Gelas yang di X ini yang cadangan tadi, yang cadangan si X ini dimasukin ke kopi. Ke gelas kopi, nanti akhirnya kan ketukar teh sama kopinya. Gitu ya. Ini cara menukar isi 2 variabel. Nah, sekarang programnya bagaimana sih? Oke ya. Programnya seperti apa sih? Oke, kalau kita lihat programnya, nah ini ya 14B. Oke, saya buka dulu. B. Nah, programnya itu kita lihat run dulu deh. Bisa banyaknya data ada 5. Nilainya pertama 70, 80, 80, 60, 50, 90. Nah, hasil pengurutannya nanti dari besar kecil 90, 80, 70, 60, 50. Nah, bikin programnya gini. Yang pertama ini untuk masukin datanya dulu nih, for i 1 to n, pipeline nilai ke berapa, ini buat masukin data, ini buat masukin datanya. Nah, untuk ngeloopingnya pakai 2 for. Nah, ini buat ngelooping untuk mengurutkan datanya. For i 1 to n, jadi kan data ke 1, bandingin dan seterusnya. Bandingin dengan data ke j, j itu i plus 1, kan kalau data ke 1 dimulai dibandingin dengan data kedua. Jadi, if nilai i bandingin lebih kecil dari nilai j, i-nya 1, j-nya 2, jadi data ke 1 bandingin dengan data kedua. Kalau ternyata lebih besar, ditukar. Nah, tukarnya ini. Nilai i sama nilai j ditukar, kan butuh 1 gelas tambahan. Nah, misal gelas tambahannya itu adalah sementara. Nah, di looping, nanti looping, j-nya kan tadinya 2, looping jadi 3, jadi i-nya masih 1, 1 bandingin dengan 3. Nanti j-nya 4, 1 bandingin dengan 4, j-nya 5, 1 bandingin dengan 5. Nah, kalau udah sampai 5, misal n-nya 5, nanti i-nya jadi 2. 2 bandingin dengan j plus 1, 2 bandingin dengan 3. J-nya nanti looping, 2 bandingin dengan 4, 2 bandingin dengan 5. Kalau udah beres, i-nya jadi 3. Nanti i bandingin dengan j-nya itu i tambah 1, 3 bandingin dengan 4 gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini jadi buat ngurutin data, programnya pakai 2 for dan 1 if. 2 looping dan 1 if buat ngebandingin. Yang 3 ini untuk nuker data. Data kalau lebih besar ditukar gitu ya. Nah, kalau udah diurutin, tampilin hasil pengurutannya ini. For i 1 to n do write line nilai i. Nilai i-nya kan udah terurut, nanti urutan. Urutan dari besar ke kecil. Nah, Pak, saya pengen ngurutinya dari kecil ke besar. Nah, kalau pengen dari kecil ke besar, kalian coba ya di GC, nanti di-upload juga, tapi nggak usah diganti programnya. Ini tandanya diganti aja. Tandanya lebih kecil jadi lebih besar nih. Ini diganti tandanya. Kalau udah diganti tandanya, kita run nih. Kita lihat ya, ini benar nggak dari kecil ke besar? Datanya ada 5 misalnya. 80, 90,
100, 50, 70. Nah, kalau tandanya dibalik, kita lihat hasilnya dari kecil ke besar, 50, 70, 80, 90, 100. Datanya terbalik urutannya. Oke ya, jadi sekali lagi untuk mengurutkan data sebenarnya programnya itu segini. Ini buat ngurutin data. Yang atasnya buat masukin data, ini yang atasnya buat masukin data, yang bawah buat nampilin datanya, hasil pengurutannya. Variabelnya I, J, N, sementara I buat loopingnya, I sama J kan 2 loopingnya, N banyaknya data, sementara itu buat gelas kosongnya. Kemudian yang mau diurutin tuh nilai array 1 sampai 100 gitu ya. Oke, demikian pelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih.